Kita langsung mulai aja ya, dengan satu pertanyaan penting. Pernah kepikiran gak sih, kenapa ya orang-orang super kaya itu, kekayaan mereka seolah-olah meledak gitu aja lewat pasar saham? Apa sih rahasia yang mereka pegang yang kita nggak tahu? Ternyata nih, ini tuh bukan sulap atau hoki-hokian. Jawabannya cuma satu, pola pikir. Dan kabar baiknya, pola pikir ini bisa banget dipelajari sama siapa aja. Iya, kamu juga bisa. Oke, jadi ini dia nih peta perjalanan kita. Kita mulai dari pertanyaan dasarnya, terus kita bongkar 3 rahasia utama, kita juga bakal ngomongin kekuatan super yang namanya compounding, dan yang paling penting, di akhir kita bakal lihat gimana caranya kamu bisa langsung mulai. Baik, mari kita mulai dari bagian 1, pertanyaan besar. Ini adalah fondasi dari semua strategi mereka. Nah, ini dia pergeseran mindset yang paling penting. Kebanyakan dari kita kan bekerja untuk uang. Tapi orang kaya, mereka bikin uang mereka yang kerja buat mereka. Mereka tuh kayak ngebangun mesin duit yang muter terus, bahkan pas mereka lagi tidur. Kita masuk ke rahasia pertama, waktu dan kesabaran. Kedengarannya sih simple ya, tapi percaya deh, ini justru yang paling susah dikuasai. Ini semua tentang gimana mereka melihat waktu dengan cara yang beda banget. Bedanya tuh kelihatan jelas banget kan? Investor biasa itu fokusnya hari ini cari cuan cepat, panik pas pasar lagi merah. Kalau investor kaya, mereka main catur, bukan domino. Mereka mikirnya buat puluhan tahun ke depan dan melihat pasar anjlok itu, wah itu kayak lagi ada diskon besar-besaran. Pepatah ini ngerangkum semuanya. Coba deh pikirin, kalau kamu punya bagian dari sebuah bisnis yang luar biasa, ngapain juga dijual? Perusahaan yang hebat itu kan bakal terus tumbuh, dan nilai investasi kamu ya bakal ikut tumbuh juga bareng dia. Oke, kita lanjut ke rahasia nomor 2. Nah, yang ini bukan soal strategi, tapi lebih ke cara pandang yang beda banget. Kamu itu bukan beli saham, tapi kamu lagi beli sebuah bisnis. Buat kebanyakan orang, saham itu ya cuma angka hijau merah di layar. Tapi buat orang kaya, tiap lembar saham itu adalah sertifikat kepemilikan. Mereka tidak lagi berspekulasi soal harga, tapi mereka berinvestasi pada kesuksesan jangka panjang dari sebuah bisnis yang nyata. Makanya nih, pertanyaan mereka tuh bukan, besok saham ini naik apa turun ya? Bukan itu. Mereka nanyanya kayak seorang pemilik bisnis. Pertanyaan-pertanyaan kayak gini jauh lebih penting, karena ujung-ujungnya harga saham itu pasti ngikutin kesehatan bisnisnya. Sekarang rahasia ketiga, dan mungkin ini yang paling menantang, melawan arus. Soalnya di pasar saham, kepala dingin kamu itu jauh lebih berharga daripada spreadsheet yang paling canggih sekalipun. Ini tuh udah kayak tarian klasik di pasar saham. Pas semua orang lagi euforia, lagi serakah, investor kaya justru waspada. Tapi, begitu semua orang panik, ketakutan, nah, disitulah mereka keluar buat belanja. Mereka sengaja gerak melawan arus. 3 rahasia tadi itu kuat banget, tapi ada satu kekuatan lagi yang jadi mesin penggeraknya. Inilah dia, kekuatan compounding. Bisa dibilang, ini rahasia terbesarnya. Gampangnya gini deh, compounding itu adalah momen di mana keuntungan kamu mulai menghasilkan keuntungan baru. Jadi kayak uang kamu punya anak, terus anaknya itu punya anak lagi, dan seterusnya. Awalnya emang pelan, tapi seiring berjalannya waktu, pertumbuhannya itu meledak. Ini persis banget kayak efek bola salju. Mulainya dari gumpalan kecil kan, tapi pas mulai gelinding, dia jadi makin besar. Dan semakin besar, semakin cepat dia narik salju-salju baru. Nah, itulah investasi kamu. Dan makanya, musuh terbesar kamu itu adalah nunda-nunda. Mulai sedini mungkin itu segalanya. Oke, teorinya udah cukup. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya supaya kamu bisa mulai bertindak? Yuk, kita bikin ini jadi lebih praktis. Strateginya nggak perlu ribet-ribet kok. Cukup terapkan aja prinsip-prinsip ini. Mulai sekarang juga nggak peduli seberapa kecil. Anggap aja kamu bakal pegang investasi ini selamanya. Terus pas pasar lagi panik, kamu harus tetap tenang. Jangan pernah berhenti belajar. Dan yang paling utama yaitu disiplin dan konsisten. Jadi ingat ya, dalam investasi, waktu itu aset kamu yang paling berharga. Jauh lebih penting daripada modal awal. Jadi jangan nunggu lagi. Kekuatan terbesar kamu itu bukan di modalnya, tapi di konsistensi dan waktu. Pertanyaannya tinggal satu, kapan kamu memulai menggulirkan bola salju kamu sendiri?